dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Dalam video ini, saya Maria Madalena Muntikana, calon guru penggerak dari SD Santa Maria Monica, Kota Bekasi, ingin memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Oleh karena itu, sekolah yang berkualitas harus mampu menjadi tempat persemaian budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan guru yang baik harus mampu menjadi pemimpin pembelajar yang berpihak kepada anak, mampu menciptakan budaya positif untuk menghasilkan murid-murid yang beriman, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, perilaku motivasi manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Konsep inti yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin adalah bentuk kontrol diri untuk mencapai nilai-nilai universal. Sedangkan disiplin positif adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dengan kesadaran sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan karena hukuman dan penghargaan. Sedangkan makna nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang bersifat umum, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan universal adalah keimanan, kemandirian, tanggung jawab, kesabaran, kesopanan, kejujuran, dan lain-lain. Konsep inti yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Konsep inti yang ketiga adalah 5 posisi kontrol. Dalam berinteraksi dengan murid, seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, dengan karakteristik suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, dengan ciri-ciri suka berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Yang ketiga sebagai teman, dengan karakteristik suka membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang kelima sebagai pemantau, selalu menghitung dan mengukur kesalahan-kesalahan seorang murid. Dan yang kelima sebagai manajer, selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan solusi atas segala permasalahan yang dihadapi murid agar mereka mampu mempertanggungjawabkan atas segala perilakunya. Konsep inti yang keempat adalah peran guru dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah, yaitu mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Lalu keyakinan kelas itu seperti apa? Berikut adalah karakteristik keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kedua merupakan pernyataan universal, ketiga dibuat dalam kalimat positif, keempat keyakinan kelas cukup 3-7 supaya mudah diingat, kelima dapat diterapkan di lingkungan, keenam semua murid terlibat dalam curah pendapat, dan yang ketujuh sewaktu-waktu bisa ditinjau ulang. Konsep inti yang kelima adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya adalah menuntun murid untuk menjadi mandiri dan bertanggung
jawab. Manfaat restitusi sebagai identitas positif. Yang pertama, mampu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. 2. Murid mendapat penguatan. 3. Masalah terpecahkan. Keempat, murid belajar bertanggung jawab. Dan yang kelima, murid akan menghormati diri sendiri dan orang lain. Keterkaitan antara budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, dengan membangun budaya positif di sekolah, seorang guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajar yang berpihak kepada anak, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan tujuan pendidikan nasional dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kedua, budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak untuk berpihak kepada anak, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dan yang ketiga, dengan membangun budaya positif di sekolah, maka akan tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak kepada murid, sehingga benih-benih keimanan, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif dapat berkembang dengan baik sesuai dengan prakarsa perubahan yang ingin dicapai sebagai visi guru penggerak. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah mempelajari dan memahami tentang konsep-konsep inti di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut sudah saya pahami, resapi, dan siap untuk dibagikan kepada rekan-rekan sejawat agar dapat bersama-sama belajar dan melakukan perubahan, membangun budaya positif di sekolah. Hal-hal yang menarik di luar dugaan saya yaitu mengenai hukuman dan penghargaan yang sudah tidak relevan dalam menumbuhkan motivasi intrinsik seorang murid. Hukuman adalah identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, murid tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, murid membenci peraturan, sistem tidak akan jalan jika murid tidak takut, dan hanya terjadi pada institusi bukan dunia nyata. Demikian juga dengan memberikan penghargaan, sama nilainya dengan menghukum, karena dengan memberikan penghargaan akan memberikan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan dan kualitas, serta mematikan kreativitas. Alfie Kohn, seorang penulis dan dosen di Amerika bidang pendidikan, pengasuhan, dan perilaku manusia, menyatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Seorang guru harus mampu membangkitkan motivasi intrinsik seorang murid, yaitu motivasi yang memungkinkan seorang murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa penerapan hukuman dan konsekuensi sekalipun dengan tujuan yang positif terkadang tidak menyelesaikan masalah dan justru memunculkan masalah baru. Saya juga menyadari bahwa posisi kontrol yang saya terapkan sebagai penghukum, teman, sekaligus sebagai pemantau kurang tepat. Seharusnya saya sebagai manajer dengan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani murid yang terlambat datang ke sekolah dan mengenakan seragam tidak sesuai jadwal. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya bahagia ketika mendengar anak tersebut menemukan penyebab mengapa ia terlambat. Ternyata ia tidur larut malam karena main gadget, sehingga sulit bangun pagi. Anak tersebut dapat menemukan solusi sendiri supaya tidak terlambat datang ke sekolah dan mengenakan seragam sesuai jadwal. Saya semakin termotivasi untuk memperbaiki diri dan ingin mengembangkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal yang sudah baik yaitu adanya pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang sudah dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga sudah mulai tumbuh menjadi benih-benih budaya positif di sekolah, dan adanya dukungan dari seluruh warga sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari konsep-konsep inti, posisi kontrol yang saya terapkan sebagai penghukum, teman, sekaligus sebagai pemantau. Perasaan saya senang, anak-anak patuh dan dekat dengan saya. Namun kadang saya merasa kecewa ketika ada anak yang menjadi kurang santun dan bersikap tidak terpuji terhadap guru mata pelajaran yang lain. Dan sekarang dalam berinteraksi dengan anak-anak, saya mencoba memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer. Perbedaannya belum begitu terasa mengingat tahun pelajaran ini belum efektif dan baru bertemu anak-anak beberapa kali. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi walaupun waktu itu belum tahu istilah dan teorinya. Tahapan yang dilalui menstabilkan identitas diri dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya tidak menanyakan keyakinan kelas karena saya tidak membuat keyakinan kelas, namun saya menanyakan nilai-nilai kebajikan secara umum. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, konsep-konsep dalam modul ini sangat luar biasa, up to date, dan kontekstual. Dalam membangun budaya positif, hal lain yang perlu dibahas adalah tentang pembiasaan. Terima kasih, salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.